gitu kan. Iya. Terus waktu itu ketemu ada akuntansi keperilakuan namanya, itu juga menarik banget buat saya gitu kan. Biasanya kan akuntansi adalah angka gitu kan. Nah ini tuh akuntansi keperilakuan, iya, jadi kayak bagian saya sampai nanti setelah lulus itu bidang kerjanya apa, prospek kerjanya ya, risetnya tuh itu luas atau enggak? Iya gitu jurusannya. Ternyata ada faktor lain juga. Tapi boleh tahu nggak sih judul skripsi kakak apa? Ini pengaruh mental accounting, self control terhadap mahasiswa FEB waktu itu dalam mengatur keuangan. Wah. Mental accounting ya? Iya, mental accounting. Beda sama akuntan ya? Beda, akuntan kan orangnya. Accounting. Kalau mental accounting itu ya itu tadi, gimana cara perilaku kita mempengaruhi si sistem accountingnya itu sendiri. Iya, lebih ke mental, nyerempet psikologi sih ya Pak. Iya, mental, kalau bahasa mental. Aku si jurnalnya di BK-in gitu, maksudnya banget sih. Iya, bandel, agak bandel, kita mulai bandel dia. Gitu. Seru sih. Wah seru ya, jadi akuntansi perilaku. Iya. Ngerti nggak kan? Ngerti, ini udah kan mental, ke mental. Mentalnya beda deh. Mental. Gimana cara ngadepin akuntansi? Jadi kalau mental tuh jauh. Mental. Beda dong. Ini lama-lama saya yang mental nih. Kuliah udah, lulus udah, ya kan? Nah sekarang udah masuk fase di dunia kerja. Wah. Ini Berat nih. Lebih Beda. Lebih kok menghela napasnya gitu ya? Gitu. Pengalaman kan. Oh iya, mengalami duluan. sekarang sibuk apa nih? Kerjanya sibuk apa kan? Kerja sekarang tadinya eksternal auditor. Cuman sekarang internal auditor. Wah. Internal audit. Jadi karena skripsinya tuh akuntansi perilaku, ya kan, menjurusnya ke audit ya. Audit, iya. Ya, kalau bedanya apa sih eksternal audit sama internal audit? Beda sebenarnya. Kalau kegiatannya mungkin pada saat pemeriksaan mirip-mirip. Cuman kalau eksternal audit tuh lebih fokus ke laporan keuangan gitu. Jadi kita fokusnya laporan keuangan yang udah jadi nih suatu perusahaan, kita cek gitu udah sesuai sama standarnya belum. Yang kayak tahun-tahun sebelumnya. Iya, kita trashback lah. Iya, kalau misalkan internal audit tuh lebih universal gitu. Jadi kita juga nge-audit semua divisi gitu. Jadi nggak fokus cuman ke laporan keuangan. Itu bedanya. Terus kalau misalkan eksternal audit kan lebih ke opini kan. Opini tentang laporan keuangannya tuh wajar atau tidak gitu. Cuman kalau misalkan internal audit tuh lebih ke improvement gitu. Jadi resiko apa sih nih yang ada di perusahaan ini ke depannya, kayak gitu-gitu. Resiko apa, terus kayak udah ada nih resikonya, terus nanganinnya gimana ya biar resiko itu tidak terjadi, kayak gitu-gitu. Terus efektivitas, kayak gitu-gitu. Jadi memang kalau internal audit ya memang ngebentuk ya, ngebentuk gitu kan. Jadi ibaratnya improvement gitu. Iya, improvement. Jadi kalau eksternal audit kan kita cuma hanya ngelihat mana sih laporan keuangan kalian gitu kan, ya kan, perusahaan ini, perusahaan A gitu kan. Tapi kalau internal audit berarti kita ada di perusahaannya. Ada di perusahaan, berarti kita part of. Kita yang ngebangunnya, kita yang ngebangun. Gitu. Ini biasanya orang-orang yang ditakutin sama pihak perusahaan nih guys. Audit, iya loh. Ditakutin sih. Ditakutin kayak kalau ada orang audit, aduh kenapa sih gitu. Takut. Harusnya nggak usah takut sih kalau nggak kenapa-napa. Ya berarti kalau takutnya kenapa-kenapa dong. Wah, nggak bilang perusahaan mana? Aduh. Ya itulah. Ya itu. Adalah. Gitu, Pak. Berarti kalau sekarang mulai di Internal audit. internet audit. Internal audit. Ya. Jadi aktivitasnya seputaran akuntansi aja gitu. Kalau internal audit itu tadi Pak lebih menyeluruh gitu. Lebih kita pelajarin SOP masing-masing divisi itu. Nggak hanya divisi akuntansi gitu, accounting, tapi misalkan divisi IT-nya gitu. Nah, ini yang menarik dari internal audit tuh kalau misalkan external audit itu background-nya harus anak akuntansi. Karena kan kita meriksanya laporan keuangan kan. Iya. Jadi harus tahu gitu. Kalau internal audit ini bisa dari jurusan mana aja gitu. Yang penting dia punya kemampuan analisis gitu atau terus critical thinking, problem solving gitu. Jadi kalau internal audit lebih menyeluruh karena semua divisi itu kita audit. Lebih luas gitu. ya jadinya. Iya. Lebih kompleks lah istilahnya. Lebih kompleks. Iya. Bisa ngatur nih semua Iya. divisi. Ya lu, nggak jelas.
Enggak. Lu bener nggak kerjanya gitu? Oh benar. Improvement gitu. Salah. Enggak gitu. Disalahin semua dong itu. Gitu. Tapi internal audit tuh rada di perusahaan emang ngeri sih. Iya kan ditakutin, tadi saya bilang. Tapi ada pengalaman yang seru nggak sih selama bekerja gitu kan jadi external audit kayak atau internal audit gitu kan? Yang paling seru apa sih, Pin? Yang sebenarnya kalau yang saya pelajari dari masuk ke dunia kerja gitu ya. Kalau Fitri di SMK tuh kan anaknya sangat idealis kan, Pak. Waduh. Sangat idealis gitu ya. Kok kayak gitu ya? Saya sangat idealis, apa-apa tuh harus, apa yang dia mau tuh harus dia dapat gitu. Ambis Iya, ya. nggak peduli sekeliling nggak Tapi suka gitu. ada satu yang dia selalu nggak dapet itu. Apa tuh? Tuh. Wah, Jangan ngomong asmara nggak? mau dibahas nih. Jangan dong. Tapi nggak seru ya guys kalau kita ngobrolnya serius terus gitu Iya, kan. bener. Sekali-sekali kan pengen Bahas. tahu nih Kisah asmara. kisah percintaan Kak Fitri ini kayak apa gitu kan. Tapi lanjut dulu tadi. Oh iya. Saya lupa. Pokoknya yang saya pelajari di dunia kerja tuh idealis aja tuh nggak cukup gitu. Kadang tuh ada beberapa part di mana walaupun kita benar, biasanya kan pola pikirnya anak sekolah tuh yang penting gue bener gitu. Iya. Nggak peduli sisanya gitu kan. Cuman kalau udah masuk ke dunia kerja ternyata kamu bener pun tuh belum tentu kamu bisa fight back gitu loh. Iya. Jadi lebih banyak oh ya udah kayak gini, oh ngalah gitu. Oh ada bagian-bagian dimana walaupun kamu benar tapi posisi kamu masih junior gitu misalkan. Iya. Ya tetap aja yang menang tuh senior gitu. Berarti senioritas ya? Bukan senioritas juga sebenarnya, cuman Iya nggak sih? Berarti emang dari sekolah tuh dari dulu tuh selalu ada gitu kan. Iya. Pasal 1 sama pasal 2. Masih ingat? Wah ini males Iya. banget nih pasal kayak gini nih. ya. Pasal 1 senior selalu benar. Pasal 2. Pasal 2 lihat pasal 1. Iya, begitu terus. Ternyata memang di semua bidang kehidupan Iya. seperti itu. Cuman jadi belajar lebih, ya udah berarti idealisnya dikurangi. Walaupun tetap kayak berantem juga sama diri sendiri gitu. Iya. Bisa nih gitu, cuman udah banyak hal-hal yang harus ditoleransi. Iya. Karena memang kan di kehidupan dunia kerja kan nggak melulu buat kita doang gitu. Iya. Iya. Kita harus kita mikirin tim gitu. Kita mikirin orang yang lebih senior yang udah kerja sampai 20 tahun kan mereka juga pasti kan masih udah punya anak ya kan. Iya benar. Iya, itu. Udah punya cucu misalnya ya Iya. kan. Gitu. Kalau Fitri sendiri kan masih terbilang junior. Iya. Ya kan? Kalau harus ngelawan nggak sih. Iya. Jadi iya lebih banyak ya udah deh gitu. Tapi akan ada di fasenya sih ya Fit ya kayak gitu itu fasenya Fitri itu akan ketemu gitu kan ya harus dikurangi idealisnya Iya. gitu kan. Karena kalau idealis terus nggak mungkin gitu kan. Nggak mungkin. Sampai sekarang juga saking idealisnya masih belum ada gitu yang dampingin sekarang masih ada. Jadi merembet ya dikit-dikit set. Saking idealis ya gitu kan. Aduh. Tapi emang Fitri pemilih nggak sih kalau soal pasangan hidup tuh? Picky sih. Lumayan pemilih. Memilih ya? Gitu. Milih apa? Apa yang dipilih? Milih nomor berapa, Pak? Oh kemarin nyoblos ikut nyoblos? Nyoblos dong. Kok masih ada? Nggak hilang-hilang? Nggak golput ya? Enggak dong. Saya golju, Apa tuh gold? golongan hijau. Hijau. Apa itu hijau? Lepet. Lemper dong? Oh iya lemper, kok lepet sih? Lepet ada. Ada. Ya kan? Tapi dia nggak hijau. Oh iya, lemper. Lepet yang gepeng-gepeng gitu. Enggak dia yang diputer-puter bungkusnya. Ah iya, iya, iya. Iya, yang coklat. Yang dalamnya kacang nggak sih? Ayo lanjut kak. Kalau di kehidupan pribadi, ya kan kalau bahas pasangan hidup tadi kan memilih, iya kan? Memilih sekali ya gitu. Emang harus ya jadi pemilih gitu. Bintangnya apa sih? Cancer. Oh. Oh, mulai bahas zodiak. Iya. Soalnya dia Virgo guys. Dia menjunjung tinggi Virgo. Saya Cancer. Kenapa harus memilih, Pak? Iya. Ya karena di umur saya yang sekarang ya Pak, saya sudah tidak masih muda. Berapa sih kak? Berapa? Nggak usah disebut. Berapa sih? Pokoknya segitu. Iya. Kayak segitu deh gitu. Ya kan kalau misalkan mungkin ya Bapak mungkin merasakan di umur saya juga gitu. Udah umur segini kayaknya
kalau pacaran untuk kalau punya hubungan sama orang untuk main-main tuh kayak buang-buang waktu menurut saya gitu. Makanya harus dipilih dari awal tuh yang emang sesuai tuh ya biar nggak main-main gitu. Aduh. Jadi yang mau jadi pendamping hidupnya Fitri ya jangan main-main lah dari sekarang. Cukup main-mainnya ya. Iya lah. Cukup loh. Cukup main-mainnya. Ya kan ya? Iya cukup main-main. Oh, iya. Oh saya masih boleh. Dia mau bukan main-main, tapi dimainkan. itu yang sedih sih. Iya. Enggak sih sebenarnya enggak gitu. Oh, gitu. Enggak gitu. Ini ngarang aja guru ini. Jadi gimana? Ini kok aku? Ini siapa nih? Aku terduduk gak? Jangan dong. Jadi pilihnya tuh ada tipe idealnya nggak kak? Aduh, apa ya? Ciri khas biasanya ya. Biasanya kalau orang pemilih itu dia akan nentuin cowok yang Ganteng tapi kaya atau kaya tapi jelek? gitu kan. Wah, Yang penting ganteng banyak duit. iya kalau bisa begitu boleh. Bonus dong dua-duanya. Kalau saya apa ya? Sebenarnya yang penting sama-sama apa ya mau berkembang aja sih Pak. Nggak mesti misalkan Roti. saya Beda. iya, pakai ragi kan. Iya kan berkembang. Roti berkembang. Di susu gitu dong. Pakai ragi. Laptop kali ya. Iya. Ada. Mako. Mako ya gitu mako. Gitu Pak. Sama-sama Jadi, mau berkembang iya walaupun Sama-sama misalkan usaha gitu ya. walaupun misalkan nggak di bidang yang sama gitu ya tapi ya udah tetap fokus ke diri masing-masing juga gitu kejar mimpi masing-masing juga tapi ya udah saling support gitu nggak mesti yang kayak kalau secara fisik harus lebih tinggi dari saya tuh iya nggak mungkin lebih pendek nggak mungkin dong lebih pendek dari saya kan Kita nggak pernah bilang pendek ya, cuma gini aja. iya sama aja nggak sih Pak kalau mini tuh lebih jelek gitu loh Oh gitu. Mini banget nih. Gitu. jarum pentul juga lebih panjang Baru detik dong. Tapi kalau misalnya sama-sama pengen berkembang, biasanya si cowok sama si cewek ini sama-sama egois nggak sih? nah itu tadi Pak harus understanding each other Yes. Yes, no. yes Yes, no. Harus smoking. iya Ngerokok dong. Artinya. artinya harus kayak saling apa ya mengerti masing-masing gitu loh popnya masing-masing misalkan komunikasi aja tuh nggak cukup gitu menurut saya gitu tapi harus mengerti misalkan tidak setuju dalam satu hal gitu pro Iya. kontra dalam satu hal ya udah kamu pandangan kamu tentang ini apa pandangan saya tentang ini apa kompromi gitu Jadi nggak apa namanya mengedepankan pandangan sendiri. iya kalau itu kan pasti dengan egonya masing-masing kan itu nggak bakal jalan gitu Berarti komunikasi dan saling mengerti ya. iya gitu Jadi itu tipe-tipe perempuan yang pacaran dulu baru menikah atau menikah dulu baru pacaran? ya kayak berat gitu ya jawabnya Kayak berat kenal gitu. dulu sih Pak kalau saya Oh. tetap harus mengenal dulu Ya memang kalau peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang, makanya harus dirubah itu. apa tuh Tak kenal maka kenalan. kenalan dulu Iya, kan makanya. masa Kalau nggak kenal, masa sayang sayang. ya Lain tadi udah jawab dulu. apa tuh itu sih tetap Mesti kenal dulu ya? iya tetap proses kenalan Proses dulu ya. Jadi si karena pacaran. itu gak gampang percaya sama orang sih Pak. Oh, trust issue. Iya. Waduh. Sulit itu sulit. udah ya stop sampai situ ya udah ya Dia paling males gitu loh. Kalau ngomongin masalah-masalah asmara ya. Paling males. pusing Karena kisah masa lalu itu udah ditak sama saya. Waduh. jadi waktu kerja Balik lagi. Balik lagi. gawat alarm Iya. Jadi bisa saya bongkar semua ini. ini acara apa sih Sharing. Sharing-sharing aja. gitu. Sharing is Jadi- caring. Jadi penonton selain Semegiwan juga kawan anak SMK bagian 1. Ya ini kita punya alumni yang memang luar biasa prestasinya. Gitu kan. Betul. Waktu sekolah pernah juara 1 ya. Arum jeram dulu. Wah. Ya kan. Jadi kalau kalian pernah
ke ruang guru itu ada piala karung jeram tuh. Nah ini pelakunya dan tim. Dan tim. Dan tim. Ya, dan tim. Kebetulan ketua. Pada zamannya gitu kan. Kemudian IPK 3,67 ya lumayan lah itu mas, sekarang kerja jadi accounting. Accounting apa? Internal accounting ya kan. Belajar akuntansi perilaku. Keren Luar banget biasa sih. gitu kan. Itu banyak banget ilmu-ilmunya nih. Iya. Nah, sekarang Tips. tuh. Tips and triknya. Tips and trik apa tuh? Supaya bisa keterima di universitas sama bisa jadi kayak sekarang. Waduh. Sebenarnya apa ya? Mungkin jeleknya anak muda gitu ya. Iya. Kan saya juga masih muda ya. Oh iya. Jeleknya saya. Bukan jeleknya sih. Kadang kan ya kita masih sangat berambisi. Kurang tepatnya gitu. Kurang lebih nggak ya. sih? Lebih tepatnya gitu kan. Kurang tepatnya berperilaku gitu kan. Oh iya. Berpikir. Dalam cara berpikir tuh kita tuh lebih egois gitu, pengen semua kita dapat gitu. Iya, benar. Happy-nya mau, susahnya mau gitu. Kadang mau happy-nya doang, susahnya enggak gitu kan. Cuman dalam proses dari sekolah, dari kuliah, ini tuh pelajaran yang saya ambil dari kuliah sih. Kalau misal itu tadi kan nggak bisa jalan-jalan, tapi saya harus fokus ke akademik gitu. Kalau nggak semua hal tuh bisa kita dapetin gitu. Ada hal yang harus kita korbanin dan itu pilihan gitu. Mana yang mau kamu korbanin gitu kan? Apakah si jalan-jalan tadi kalau versinya aku kan? Apakah jalan-jalan tadi? Apa si pendidikannya gitu? Karena menurut saya tuh itu nggak bisa jalan beriringan gitu, Pak. Harus ada satu yang lebih unggul gitu, 70-30 kayak gitu. Atau mungkin ya bisa 60. Kalah dong nanti. Kalah. 70-30 kalah. Iya dong. Kalau yang sekarang berapa persen sih? Udah. Aduh, aku takut sendiri. Nah, pesan-pesan deh buat pesan-pesan teman-teman yang mungkin pengen daftar SNBP. Iya, SNBP. SNBP ya kan? Oh, sekarang Iya, sekarang SNBP. Nggak harus SNBP juga ya kan? Di saat kalau misalnya ambil jurusan deh contohnya gitu kan. Apa sih trik and triknya kalau misalnya SNBP ini nggak harus jurusan yang sama. Kalau saya waktu itu saat milih kampus, milih jurusan tuh udah riset sampai nanti setelah lulus itu bidang kerjanya apa. Prospek kerjanya ya. Risetnya tuh itu Luas atau enggak? Iya, tercover nih jurusannya. Iya gitu, jurusannya